Hidup itu hanya sekali, sesudah itu mati. Ada orang yang mengisi hidupnya yang cuma sekali itu dengan mengejar pendidikan, kemudian karir, ada juga yang mengejar harta, jabatan, ada yang mengejar popularitas, dan macam-macam. Tetapi ada juga orang yang mengisi hidupnya yang cuma sekali itu dengan membantu sesama manusia. Bahkan untuk itu dia harus mengorbankan uangnya, waktunya, pikirannya, bahkan sering perasaannya harus dia korbankan. Topik kita kali ini mengenai orang-orang seperti itu. Anda kan sudah sempat melanglang buana nih ke kota-kota besar, negara-negara maju. Tapi pertanyaannya, bagaimana ceritanya sampai Anda terdampar, tanda kutip, di tengah belantara Papua? Ya, kalau kita lihat sambutannya khas sekali. Seakan-akan kita berada di rimba belantara. Dan memang yang datang adalah Daniel Alexander dari Papua. Pak Daniel, terima kasih sudah datang jauh dari pedalaman Papua untuk hadir di acara Kikendi. Kami terima kasih betul, Pak. Sama-sama kalau gitu ya. Ya. Nah, Anda juga sama seperti Pak Budi tadi, kehilangan ayah pada saat masih kecil, umur 9 tahun juga ya? 9 tahun. Dan Anda mengatakan bahwa itulah satu peristiwa besar yang menjadi titik balik dalam hidup Anda. Bisa cerita apa yang terjadi pada saat ayah Anda meninggal? Ya, setelah ayah meninggal, kami itu sangat susah untuk hidup. Untuk makan juga susah. Jadi di rumah tinggal 2 janda, nenek saya dan ibu. Oh, Anda beruntung dikelilingi janda-janda ya. Dalam keadaan mereka seperti itu, mereka berjuang untuk kami 4 bersaudara. Nah, saya merasakan begitu susahnya jadi orang miskin. Nah, itu mulai membentuk sesuatu dalam hidup saya, walaupun bukan cita-cita waktu itu kalau disebutkan. Tapi muncul kerinduan sejak kecil itu. Saya nggak ingin lihat ada orang lain menderita juga. Itu panggilan dari awal ya, bahwa Anda tidak mau orang bernasib seperti Anda. Ya. Baik, menarik. Bagaimana kalau kita lihat liputan tentang Pak Daniel Alexander? Setelah malang melintang di Eropa, Amerika, dan Afrika, Daniel Alexander akhirnya mencoba mewujudkan panggilan yang ada di hatinya. Pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur ini merasa terpanggil untuk ikut membantu mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami anak-anak Papua. Hati Daniel bergejolak manakala melihat kekayaan alam Papua yang melimpah, namun tidak diimbangi dengan fasilitas pendidikan yang diterima anak-anak. Ini keadaan mereka. Bagaimana kita bisa menolong mereka? Dan di daerah ini, Bapak ini adalah orang bisu tuli. Di desa ini begitu banyak orang bisu tuli. Setelah pendidikan kesehatan karena kurang didium sejak kecil, sejak dalam kandungan. Itu sebabnya kita perlu menolong mereka. Dan mereka cukup kotor hidupnya seperti ini. Ingus mereka luar biasa, sulit dibasmi karena mereka tidur di honai yang bercampur dengan asap setiap malam. Itu sebabnya tidak ada jalan lain, pendidikan adalah jawaban utama untuk mereka. Pada 1990, ia mulai merintis mendirikan sekolah bagi anak-anak Papua. Seiring berjalannya waktu dan melalui perjuangan tanpa lelah, Daniel dan Yayasan Pelayanan Desa Terpadu atau Yayasan Pesat telah mendirikan sekolah di 9 kabupaten di Papua. Sekolah dengan sistem asrama mulai jenjang taman kanak-kanak hingga SMA itu tersebar mulai dari Nabire hingga Jayawijaya. Tidak hanya itu, setamat dari SMA, anak asuhnya akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang universitas. Pak Daniel, setelah melihat tayangan tadi, Anda kan sudah sempat melanglang buana nih ke kota-kota besar, negara-negara maju.
Tapi pertanyaannya bagaimana ceritanya sampai Anda terdampar, tanda kutip, di tengah belantara Papua? Sejak saya masih kecil itu memang mencari tempat mana, maaf kalau saya pakai tanda kutip, yang paling miskin dan yang paling susah. Saya belum menemukan itu. Walaupun tentang Irian Jaya, waktu masih nama Irian Jaya, saya sering dengar. Sampai suatu hari, saya di Pasadena, California, saya dapat sebuah buku, judulnya itu menarik sekali, From Jerusalem to Irian Jaya. Isinya tentang apa? Nah, itu saya pikir kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia. Isinya tentang perjalanan para misionaris yang dari Eropa kebanyakan waktu itu mencari daerah-daerah yang terpencil. Kesehatan yang masih belum memadai, pendidikan belum memadai. Nah, waktu saya baca buku itu, saya tertantang. Padahal itu ada di negara saya sendiri. Kenapa saya harus lama-lama di luar negeri untuk mencari itu? Nah, itu terjadi bulan Agustus tahun 89. Nah, setelah saya yakin, mungkin saya berkata waktu itu, ini tempat itu. Lalu bulan April tahun 90 itu pertama kali saya ke sana dengan Yayasan Pesat tadi, Belanda Terpadu, hanya untuk mencari data. Ada apa di tempat itu? Bagaimana kondisi dan situasi di sana waktu Anda sampai? Ya, tahun 90 itu yang pertama komunikasi sangat sulit. Ya. SLJJ belum ada waktu itu dan tidak semua orang punya telepon. Kedua, keadaan listrik juga. Nah, setelah saya melihat di beberapa daerah pedalaman, akhirnya saya mengambil keputusan, ini tempat itu. Saya harus buat sesuatu. Lalu apa yang Anda lakukan? Nah, setelah meneliti, kekayaan alam luar biasa. Kita tahu bahwa tidak ada tanah atau daerah atau pulau di Indonesia ini sekaya Pulau Papua. Tapi mengapa masyarakatnya miskin? Sehingga betul pepatah yang ada di negara kita, induk ayam mati di lumbung padi. Itu yang kami lihat di sana. Nah, setelah itu kesimpulannya adalah mereka perlu pendidikan. Seandainya mereka itu bisa pandai dalam segala bidang, maka mereka bisa mengelola alam mereka sendiri dan mereka bisa maju. Nah, sebelum Anda lanjutkan soal itu, saya tetap ingin tahu perasaan Anda ketika Anda sampai dan pada saat itu kan sebenarnya Anda memutuskan bahwa inilah tempat di mana Anda akan mengabdi. Iya. Tapi begitu melihat situasi dan kondisi di sana, padahal Anda kan biasa hidup nyaman di kota besar, semuanya ada, tiba-tiba ini untuk mungkin airnya susah ya, untuk makan dan seterusnya. Apa ada kebimbangan? Itu saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan hati yang cukup teguh. Justru makin saya menemukan fakta yang ada bahwa mereka sangat tertinggal dan perlu ditolong. Saya itu makin yakin, makin kokoh keputusan saya bahwa ini yang Bukannya saya cari. bimbang, tapi Anda makin yakin Iya. bahwa inilah tempatnya. Betul. Itu aneh juga kalau saya pikirkan kembali ke tahun-tahun itu, kenapa ada begitu keteguhan dalam hati saya, di dalam hati saya untuk ini sudah ke tempatnya itu. Baik, menarik. Nanti kita akan lanjutkan karena Anda kemudian menikah dengan seorang wanita yang warga negara Kanada. Walaupun asalnya Cirebon. Ya. Tapi mengapa sampai wanita yang sudah warga negara Kanada ini mau diajak ke hutan bersama Anda, itu yang saya sampai sekarang ingin tahu. Ya, sama-sama Tapi- bodoh mungkin. Ya, sebelum Anda jelaskan, kita istirahat sejenak. Saya akan segera kembali. Warga juga tidak terlalu percaya tentang niat baik Anda. Iya. Pernah ngancam kami datang ke rumah dengan bawa parang, pernah mau bakar asrama dan sebagainya itu. Jadi pada awalnya Anda bersama LSM Pesat ya, mendirikan sekolah. Waktu itu sempat sekolah SMA tapi kurang berhasil. Kenapa ya? Ya, jadi kami mikir, ketua yayasan kami itu mikir bahwa kalau bisa mendapatkan SDM, sumber daya manusia lebih cepat, maka akan lebih cepat selesai rencana ini. Jadi ya langsung SMA saja. Itu di Wamena tahun 91 kami dirikan. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi guru-guru kami ini kesulitan. Bahkan menjelang kenaikan kelas 2 ke kelas 3,
hampir 100% mereka mau pulang kembali ke Jawa karena tidak mampu. Guru-gurunya? Iya, guru-gurunya. Wah, di situ kami kelabakan. Nah, kalau nggak ada mereka, siapa ngajar? Kami bukan guru. Kemudian apa yang Anda lakukan? Ya, akhirnya kami mulai berunding, ya, dengan pihak yayasan, dengan guru-guru. Apa yang kita mau lanjutkan ke depan ini? Kalau memang SMA ini sulit untuk diteruskan, lalu kita bagaimana? Kan mungkin kita akan mencari tengah jalan. Nah, dalam pertemuan itu, dari beberapa masukan, maka muncul ide, kalau begitu kita mulai dari taman kanak-kanak. Harus masuk asrama. Dan itu akhirnya berhasil. Hasil berhasil. Tahun 95 itu mulainya. Iya. Nah, pada tahun-tahun awal Anda ingin mengabdi di sana, katanya sempat Anda mulai frustrasi sama istri ya? Karena katanya warga juga tidak terlalu percaya tentang niat baik Anda. Iya. Apa, penolakan macam apa yang terjadi? Ya mungkin sudah banyak kasus yang pernah terjadi. Ada LSM-LSM yang datang mengatasnamakan menolong anak-anak. Tapi maaf tanda kutip, mereka jual anak-anak itu untuk proyek diri sendiri. Dan untuk itu kami memang tidak bisa menyalahkan. Jual itu bukan harafiah ya, tapi Iya, minta dana untuk betul. membantu, padahal Iya. dananya masuk kantong Iya. sendiri. Kalau Anda kami- dicurigain seperti itu juga? Betul. Kalau kami foto-foto mereka, ada yang marah. Dan mereka memang pernah ngancam kami datang ke rumah dengan bawa parang, pernah mau bakar asrama dan sebagainya itu. Lalu bagaimana Anda menjelaskan persoalan ini kepada mereka? Cukup sulit, tapi ya ada pihak-pihak tertentu yang tolong menengahi dengan berkata, cobalah sabar dulu lihat, ini kan baru mulai, kita tidak tahu ke depan itu bagaimana. Ya, kita bersyukur ada orang-orang yang mau mengerti, tapi walaupun cukup ngeri juga dengan keadaan seperti itu. Ya, setelah hampir 20 tahun ini bagaimana sikap mereka? Wah, sekarang harus istilahnya pakai daftar tunggu untuk masuk ke sekolah kami ini. Jadi sekolah Cukup. favorit gitu ya? Ya, begitulah, Mas Eli. Walaupun di pedalaman. Iya. Jadi kalau sekarang Anda tinggal di mana? Di Nabire. Di Nabire. Sehari-hari di sana? Iya. Bersama istri? Iya. Istrinya mau diajak ke situ? Mau, karena dari awal itu perjanjiannya. Nah, kalau gitu kita tanya istri langsung nih, Ibu Louis ya. Ya, pertanyaan pertama tentu mengapa Anda dulu mau diajak ke Papua? Cinta kadang-kadang buta saya tahu. Tapi ini buta banget ini. Kenapa dulu Anda mau diajak ke Papua? Anda sudah membayangkan nggak Papua seperti apa? Saya tidak membayangkan Papua, tapi yang saya ikuti adalah karena Tuhan menempatkan saya untuk menjadi pendamping dari suami saya. Maka saya berusaha untuk ikut apapun juga yang akan dia kerjakan. Nah, waktu Anda sampai di Papua, terus melihat keadaan bagaimana reaksi Anda pertama kali? Waktu itu kami ke sana hanya berdua. Kami tidak mengenal banyak orang-orang yang kami kenal di sana. Jadi di beberapa tempat itu kami harus tinggal di losmen, losmennya yang masih kotor gitu. Dan saya waktu itu baru kembali dari Kanada. Jadi itu yang membuat gimana ya, agak Shock ya? shock buat saya. Iya. Nah, sudah berapa lama Anda tinggal di Papua? Sejak kami menikah tahun 92, hari kedua kami sudah ke Papua, tapi belum menetap. Sekarang ini kami sudah menetap di sana. Atau di Papua. Jadi bagaimana dengan keluarga negaraan Anda? Masih tetap, Maksudnya tapi tinggalnya di sana ya? iya. Iya. Menarik juga untuk tahu apa suka dukanya Anda tinggal di pedalaman Papua. Saya senang di sana karena apa yang kami kerjakan itu menghasilkan sesuatu. Saya melihat anak-anak itu dari mulai TK, dari mulai kecil, dan sekarang ini generasi pertama kami telah menduduki tahun kedua di university. Beberapa mereka ada di sini. Coba kita minta berdiri dulu, anak-anak Papua. Yang generasi pertama. Generasi pertama. Udah berapa banyak sih anak-anak didik Anda sekarang ini?
sekarang ini kalau kami hitung semua di 9 kabupaten ada 35 sekolah yang sedang kami kelola. Sudah 35 sekolah? Iya, sekarang ini 35 sekolah. Baik, tentunya selalu saya tanyakan ini karena saya ingin tahu apa sebenarnya mimpi Anda terhadap anak-anak didik Anda ini. Mimpi kami bersama guru-guru dan semua staf yang ada, mereka itu jadi orang-orang hebat di bidang mereka, sehingga suatu hari nanti tidak akan ada lagi baik anak-anak Papua secara khusus yang tidak akan sekolah, tapi semua mereka bisa sekolah, punya pendidikan. Mereka akan meneruskan nanti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Daniel sudah datang jauh-jauh dari Papua ke acara ini ya. Kita berikan aplaus satu kali lagi buat Pak Daniel dan juga istrinya.